Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kober Ngegas. Gas, gas, gas. Selamat siang Bapak Guru hebat di Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kegiatan berbagi praktek baik seri 4 di Kober Ngegas Komunitas Belajar SMP Negeri 13 Surabaya. Perkenalkan, saya Zukma Widat Qur'ani selaku moderator dalam kegiatan berbagi praktek baik kali ini. Nah, Bapak Ibu Guru hebat di Indonesia, praktek baik seri 4 ini mengusung tema strategi pembelajaran dengan menggunakan ACCC dan model PJBL atau Project Based Learning. Sehingga pada kegiatan kali ini kita memiliki dua pemateri yang sangat hebat. Bapak Ibu, mohon izinnya saya akan bacakan susunan acara pada kegiatan siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Kepala SMP Negeri 13 Surabaya. Yang keempat, pemaparan materi dari para narasumber. Dan yang terakhir, penutup. Bapak Ibu, mari kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini membawa kebaikan untuk kita semua dan apa yang nanti disampaikan oleh para pemateri bisa kita tiru dan kita praktekkan dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, acara yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon kepada Bapak Ibu Guru untuk duduk siap. Terima kasih. Acara berikutnya yakni sambutan dari Kepala SMP Negeri 13 Surabaya kepada Bapak Budi Setiawan SPDMM, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang kepada seluruh Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul pada siang yang cerah ini dalam rangka memperkenalkan dan mengapresiasi praktek baik dalam pembelajaran. Komunitas belajar SMP Negeri 13 Surabaya dengan bangga menyambut Anda semua dalam webinar ini yang bertajuk Strategi Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan aktif, konstruktif, konektif ACCC dan model pembelajaran berbasis project Based Learning atau PJBL. Webinar ini merupakan langkah nyata kami untuk terus menggali pengetahuan dan memperluas wawasan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah kita. Pendekatan ACCC dan model PJBL
adalah dua konsep yang sangat relevan dalam konteks pendidikan masa kini. Dengan ACCC, kita mendorong peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, membangun pemahaman yang kuat melalui interaksi yang mendalam, serta membuat koneksi-koneksi yang bermakna antara konsep-konsep yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Sementara model PJBL memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar melalui pengalaman nyata dalam proyek-proyek yang menantang, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif. Melalui webinar ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep tersebut, serta berbagi pengalaman dan praktek terbaik dalam mengimplementasikannya di sekolah masing-masing. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pembicara, peserta, dan panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini. Semoga webinar ini menjadi sarana yang bermanfaat bagi kita semua dalam perjalanan menuju pendidikan yang lebih inklusif, inovatif, dan berkualitas. Semoga praktek baik ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mengembangkan pendidikan yang berkualitas dan relevan sesuai tuntutan zaman. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai webinar ini dengan semangat dan antusias yang tinggi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Budi Setiawan SPDMM atas sambutan yang diberikan. Bapak Ibu, kita akan masuk ke pemateri yang pertama, yaitu berbagi praktek baik dengan judul Strategi Pembelajaran dengan menggunakan ACCC. Apa ya ACCC itu? Nah, sebelum kita masuk ke ACCC itu apa, saya kenalkan terlebih dahulu nggih. Nama pemateri ini yaitu Pak Catur Sahari SPD. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 13. Beliau pernah mengikuti diklat guru model bertaraf internasional di Singapura tahun 2015. Luar biasa. Ini kira-kira di mana ya Pak Catur Singapuranya? Ya, di Singapura. Dan tidak kalah hebat lagi, beliau menjadi juara 3 Olimpiade Guru Nasional tingkat Kota Surabaya tahun 2019. Wah, luar biasa Pak Catur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, silakan Pak Catur untuk materinya, disilakan. Terima kasih Ibu Sukma atas waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga pada siang hari ini kita bisa bertatap muka melalui daring dalam acara praktik baik dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam selalu kita curahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju ke jalan yang terang. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan dua strategi pembelajaran, yaitu AC dan CC, di mana dua strategi pembelajaran ini sangat sederhana sekali dan tidak berbasis pada IT. Tapi seandainya Bapak Ibu nanti bisa mengembangkannya untuk digunakan dalam IT, maka strategi pembelajaran ini akan lebih asik lagi untuk dipraktekkan di dalam kelas. Walaupun strategi pembelajaran ini tidak berbasis IT, ketika saya coba untuk diterapkan di kelas, ternyata alhamdulillah anak-anak sangat antusias sekali dalam mengikuti strategi pembelajaran yang saya berikan di sini. Oke, mari kita menuju pada strategi pembelajaran yang pertama, yaitu AC. Apa AC itu?
isi singkatan dari Amazing Cube. Amazing Cube artinya adalah, amazing itu sendiri artinya luar biasa, kemudian cube itu artinya kubus. Maka kalau kita gabungkan, Amazing Cube artinya adalah kubus yang luar biasa. Apa maksudnya daripada kubus yang luar biasa? Bahwa dengan menggunakan sebuah kubus saja kita bisa menggunakan media ini sebagai pembelajaran di kelas yang sangat menyenangkan. Strategi pembelajaran AAC di sini atau Amazing Cube di sini saya dapatkan ketika saya mengikuti diklat di British Council pada tahun 1998. Pada awal Amazing Cube ini dilaunchingkan, ini dikhususkan untuk pembelajaran bahasa Inggris, terutama untuk pembelajaran tenses, yang kemudian saya kembangkan sendiri untuk pembelajaran materi yang lainnya, misalnya pada materi kalimat pasif atau passive voice, kemudian pada materi pembelajaran tentang reading text juga bisa, dan hasilnya sama Bapak Ibu, bahwa anak-anak sangat antusias sekali dalam menggunakan Amazing Cube di sini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kira-kira apa saja sih fungsi daripada Amazing Cube di sini? Yang pertama adalah sebagai alat pembelajaran tentunya. Kemudian yang kedua tentunya untuk bermain dengan anak-anak. Kemudian untuk mereview materi pelajaran. Maksudnya mereview di sini adalah mengulang kembali dari materi pelajaran yang sudah kita ajarkan pada anak-anak, untuk mengecek apakah anak-anak itu memahami materi yang kita sampaikan atau tidak. Sampai sejauh mana anak-anak bisa menguasai materi yang sudah kita sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah Amazing Cube di sini dapat digunakan untuk semua mata pelajaran. Kemudian apa saja tentunya yang kita perlukan untuk menggunakan Amazing Cube di sini? Yang pertama tentunya cube atau kubus itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan atau topik yang akan kita berikan pada anak-anak untuk menjawab pada setiap sisi kubusnya. Bapak Ibu sekalian, untuk kubusnya tidak perlu membuat banyak, misalnya kita dari satu materi ke materi lain, tapi kita cukup menggunakan satu cube atau satu kubus saja. Caranya adalah dengan menggunakan jaring-jaring kubus, kemudian kita berikan topik atau pertanyaan yang akan anak-anak jawab begitu. Bentuknya seperti ini Bapak Ibu, kubusnya. This cube. Nah, begini. Kemudian bagaimana cara memainkan daripada Amazing Cube di sini? Yang pertama adalah kita membentuk kelompok Bapak Ibu, supaya anak-anak bisa berinteraksi dengan baik dengan teman sesamanya. Maka kita perlu membentuk kelompok. Misalnya katakanlah dalam satu kelas itu ada 32 siswa, maka kita bentuk misalnya 8 kelompok. Maka masing-masing kelompok terdiri dari 4 siswa. Kemudian kita beri nama kelompok tersebut Bapak Ibu sekalian, misalnya kelompok A, B, C, D sampai H. Kemudian kita siapkan kolom di papan tulis untuk skor dari masing-masing kelompok. Kemudian pada tiap kelompok tadi diberi nama orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dan orang keempat. Misalnya kelompok A. Kelompok A, orang pertama siapa, orang kedua siapa, orang ketiga siapa, orang keempat siapa. Demikian juga dengan kelompok B, anak-anak disuruh menentukan kira-kira orang pertama siapa, 2, 3, dan 4 sampai kelompoknya habis, sampai kelompok H tentunya. Kemudian ketika permainan dimulai, maka dalam satu kali putaran itu akan diwakili oleh satu siswa. Contohnya begini, kita panggil orang pertama.
misalnya dalam kelompok A, maka orang pertama dalam kelompok A tampil. Kalau sudah kita sebutkan orang pertama, maka kelompok B, C, D sampai H orang pertamanya juga harus siap. Begitu. Kemudian ketika kelompok A diwakili oleh orang pertama tadi tampil, kemudian melemparkan kubus itu, maka ketika kubus dilemparkan, kubus yang bagian atas yang merupakan pertanyaannya harus dijawab oleh siswa tersebut. Kemudian dalam pembelajaran bahasa Inggris contohnya, kita juga siapkan untuk daftar kata kerja. Ya, misalnya kita mengajarkan simple present tense misalnya, maka kita siapkan daftar kata kerjanya. Ketika anak-anak melempar kubus, di mana kubus itu kita sudah beri tanda positif, negatif atau tanya, kemudian anak-anak mengambil satu kartu. Misalnya kelompok A orang pertama tadi melempar kubusnya di bagian atas merupakan tanda negatif, maka siswa tersebut harus menggunakan simple present tense dalam kalimat negatif, kemudian mengambil kata kerja, kemudian membuat kalimat dengan menggunakan kata kerja itu dalam bentuk kalimat negatif dalam bentuk simple present tense. Jika siswa tersebut bisa membuat kalimat dengan benar, maka kita beri poin 10. Jika salah, maka kita beri nilai 0. Kemudian kita lemparkan pada kelompok yang lainnya. Jika pada kelompok lain itu bisa menjawab, maka kelompok tersebut akan kita berikan nilai 10. Setelah orang pertama selesai, maka kita lanjutkan pada kelompok B orang pertama. Melempar satu lagi. Kemudian kena tanda apa, misalnya tanda tanya, maka dia harus nanti membuat kalimat tanya, kemudian mengambil kartu, kemudian kata kerjanya apa, maka siswa tersebut harus membuat kalimat tanya, kemudian dengan menggunakan kata kerja yang diambil tadi dalam bentuk simple present tense. Sama, jika siswa tersebut bisa membuat kalimat dengan benar, maka kita berikan nilai 10. Kalau salah, maka kita bisa lemparkan pada kelompok lain. Demikian seterusnya, Bapak Ibu sekalian. Demikian Bapak Ibu guru sekalian, materi yang pertama yang bisa saya sampaikan. Waktunya kita kembalikan pada moderator. Bu Zukma, apakah masih ada di tempat Bu Zukma? Masih, Pak Catur. Oke, alhamdulillah luar biasa tadi materi yang telah dipaparkan oleh Bapak Catur. Namun ini tadi ada yang rasanya kurang ya kalau tidak dipraktekkan secara langsung. Gitu nggih Bapak Ibu guru nggih. Namun Bapak Ibu guru barangkali ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh ditulis di kolom chat yang ada di bawah video ini ya. Monggo Pak Catur bisa ya dipraktekkan mengenai penggunaan Amazing Cube ini. Boleh Bu Sukma. Jadi kita siapkan kubusnya, kemudian kita kasih tanda pada tiap sisinya. Misalnya kita pembelajarannya tentang kalimat tentang simple present tense. Kemudian kita beri tanda di kubusnya, tanda positif, kemudian tanda negatif ataupun tanda tanya. Tentunya karena 6 sisi, maka positifnya ada 2, negatifnya ada 2, kemudian tanda tanya ada 2. Selain itu, kita siapkan juga kartu-kartunya yang berisi dengan kata kerja seperti ini. Misalnya ada write, kemudian ada watch, ada listen, kemudian ada cry, ada yang lainnya lagi smell dan sebagainya. Terserah Bapak Ibu menggunakan gambar dan kata kerjanya sesuai selera Bapak Ibu semuanya. Kemudian cara memainkannya adalah misalnya kita panggil orang pertama kelompok A misalnya, berarti orang pertama dari kelompok A yang maju ke depan. Kemudian siswa tersebut akan melemparkan dadunya di atas meja seperti ini misalnya. Saya menggunakan tangan aja. Kebetulan yang di atas adalah tanda negatif. Maka siswa tersebut harus membuat kalimatnya dalam bentuk negatif. Langkah kedua, siswanya mengambil kata kerjanya. Misalnya kata kerjanya diambil adalah kata kerja smell. Di sini ada gambarnya perempuan, maka dia harus bisa menggunakan
membuat kalimat dengan menggunakan kata kerja smell, subjeknya perempuan dalam kalimat negatif menggunakan simple present tense. Contohnya demikian misalnya, Rina smells the flower. Rina smells the flower. Nah, karena Rina ini satu orang, kalau menggunakan simple present tense, maka kata kerjanya harus ditambahkan dengan S. Kalau siswa itu dapat menjawab dengan benar, maka kita beri nilai 10 pada kelompok A. Seandainya siswa tersebut menjawab demikian, Rina smell the flowers, maka jawabannya salah. Karena jika orangnya satu atau orang ketiga tunggal, maka smellnya harus ditambahkan dengan S. Nah, kita berikan nilai 0 pada kelompok A, kemudian kita lemparkan pada kelompok lain. Jika kelompok lain bisa menjawab dengan benar, maka kelompok itu akan kita beri nilai 10. Demikian Bu Sukma. Wah, seru sekali ini Amazing Cube ini. Silakan Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom komentar ya di bawah. Sekaligus saya juga ingin mengingatkan bahwa nanti di video di bawah video yang ada di website tadi kan jenengan masuk melalui PMM ya. Nanti di situ melihat selama beberapa menit nanti akan muncul absensi. Oke, monggo. Nah, Bapak Ibu bisa dituliskan pertanyaannya. Lalu ini Pak Catur ada yang menarik nih. Saya ya Pak Catur ini guru matematika Bapak. Apakah bisa nih diberikan contoh untuk pelajaran matematika Bapak menggunakan Amazing Cube ini? Ya, bisa Bu Sukma, insyaallah. Seperti misalnya pada materi kubus, ini juga saya konsultasi dengan guru matematika, misalnya materinya tentang kubus. Jika sebuah kubus diketahui rusuknya, maka pada 6 sisi ini bisa diberikan pertanyaan. Misalnya, menentukan panjang rusuk, menentukan jumlah panjang rusuk, kemudian menentukan panjang diagonal bidang, menentukan panjang diagonal ruang, kemudian luas bidang diagonal, kemudian menentukan luas permukaan ataupun juga volume. Nah, ketika siswanya tadi melempar dadu ini, kemudian di atasnya kebetulan volume, maka siswa tersebut harus bisa menghitung berapa volume kubus tersebut. Gitu, Bu Sukma. Luar biasa. Kasih plus ya Bapak Ibu untuk Bapak dan Semoga bermanfaat Bapak Ibu, bisa dipraktekkan di kelasnya masing-masing. Oke. Oke, itu untuk materi yang pertama ya Bapak Catur ya, dari ACCC. Nah, Amazing Cube sudah tadi barusan kita bahas, maka kita akan masuk ke materi yang kedua dari Bapak Catur, yaitu mengenai strategi pembelajaran sisi. Wah, sisi itu apa ya Bapak Ibu ya? Monggo, silakan Bapak Catur. Terima kasih atas waktunya Bu Sukma. Untuk materi yang kedua yaitu tentang sisi. Apa itu sisi? Sisi adalah compare and contrast. Ini merupakan salah satu strategi membaca atau literasi. Anak-anak itu kurang termotivasi dalam literasi karena kebanyakan dari Bapak Ibu guru, khususnya saya, itu kurang memberikan strategi bagaimana sih membaca yang bisa membuat anak-anak itu termotivasi begitu. Nah, ini salah satunya adalah menggunakan compare and contrast. Teori ini disampaikan oleh Mr. Chen ketika saya ada di kelas di Singapura. Mari Bapak Ibu, saya jelaskan tentang apa itu compare and contrast. Nah, compare and contrast itu kegiatannya adalah menentukan hal yang sama dan menentukan hal yang berbeda. Kemudian karena ini merupakan menentukan yang sama dan yang berbeda, maka skill yang kita butuhkan adalah menggunakan comparing and contrasting. Di sini pada level membacanya itu pada reorganization, mengorganisasi kembali, menyusun kembali begitu, karena dalam berupa teks paragraf menjadi diagram begitu nantinya. Kemudian inferential di sini adalah simpulan daripada teks itu, kemudian ada evaluation. Kita menuju pada berikutnya.
lebih jelas tentang compare and contrast itu apa. Di sini saya mohon maaf, slide saya dalam bahasa Inggris, tapi nggak usah khawatir, nanti saya jelaskan dalam bahasa Indonesia juga gitu ya. To compare means to find how things are alike. Jadi membandingkan hal yang sama itu. To compare adalah membandingkan hal yang sama, sedangkan to contrast itu adalah membandingkan hal yang berbeda. Jadi compare and contrast, writing shows how two or more things are both alike and different. Ya, di sini adalah compare dan contrast itu merupakan teks atau tulisan untuk menunjukkan dua atau lebih dari benda itu, kedua-duanya itu both alike, sama atau mirip dan berbeda. Yang paling penting adalah kita memberikan petunjuk pada anak-anak itu tentang signal words-nya. Maksudnya apa signal words ini? Jadi ada sinyal-sinyal kata yang menunjukkan apakah kalimat ini menunjukkan hal yang sama ataupun menunjukkan hal yang berbeda. Bagaimana maksudnya? Seperti ini misalnya. Kalau ada kata misalnya similar, similarly, both, in the same way dan seterusnya, artinya adalah kesamaan, kemiripan, kemudian hal yang sama dan sebagainya, maka pasti ini merupakan tunjuk bahwa hal tersebut menunjukkan hal yang sama. Kemudian kalau misalnya ada kata walaupun, tetapi, namun, sebaliknya, dan seterusnya, maka kata-kata kunci ini pasti menunjukkan hal yang berbeda. Gitu Bapak Ibu. Berikutnya, nah, untuk menggunakan comparing and contrasting, membandingkan hal yang sama dan yang berbeda, supaya dalam main anak itu, dari mindset anak itu melekat, maka cara yang paling gampang adalah dengan menggunakan diagram Venn atau Venn diagram. Seperti ini Venn diagramnya. Nah, kita jelaskan lagi. Di sini signal words-nya tadi sudah kita bahas. Kalau dia sama, biasanya ada kata both-nya, ya, like, mirip, similarly dan sebagainya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, Venn diagram itu. Jadi Venn diagram itu adalah a type of graphic organizer that is helpful for showing similarities between two subjects. A Venn diagram is made of two circles. The circles overlap like this. Circle-nya pakai C nih ya Bapak Ibu ya, keliru menulisnya nih, nggak apa-apa. Oke, jadi kita coba bandingkan antara dua benda, antara apel sama pisang. Kemudian disiapkan Venn diagramnya. Ya, yang di tengah-tengah itu, yang di bagian di sini, itu siswa menuliskan hal yang sama. Di sisi yang kanan dan yang kiri dituliskan hal yang berbeda. Contohnya misalnya apel dan banana ini persamaannya apa? Sama-sama buahnya, maka kita tulis di tengah-tengah di sini. Sama-sama bergizinya, maka kita tulis di tengah-tengah di sini. Kemudian perbedaannya apa? Misalnya tentang warna, ya toh, green atau red outside. Di luar itu warnanya ada yang hijau, ada yang merah kalau apel. Sedangkan kalau banana atau pisang ada yang green atau yang ada warnanya yellow atau kuning di luarnya. Kemudian bentuknya berbeda. Kalau apel itu bentuknya sphere atau hampir melingkaran, berupa lingkaran begitu. Kemudian kalau banana ini bentuknya lonjong begitu. Oke. Kemudian rasanya tentunya berbeda. Kalau apel itu ada yang manis, ada juga yang masem. Kemudian kalau yang banana itu rasanya ada yang manis begitu. Kemudian tekstur daripada buah ini sendiri juga berbeda. Kalau apel itu sedikit keras, kalau pisang itu lembek begitu atau lembut. Nah, Bapak Ibu sekalian, seandainya ada suatu teks
Kemudian di sini ada gambaran tentang persamaan dan perbedaannya. Kalau dalam bentuk paragraf ini kan anak-anak sulit nih mengingatnya nih, ya kan? Maka Bapak Ibu perlu menyiapkan diagram Venn-nya tadi. Sebelum anak-anak membaca, kita siapkan Venn diagramnya, kemudian baru kita berikan teksnya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada perbedaan antara the great shark and the bull shark. Kalau great shark itu berarti hiu yang besar, kemudian yang bull shark ini apa? Hiu banteng begitu ya katakanlah ya. Oke. Di sini ada kata-kata kuncinya, ada kata alike. Maka di sini pasti dalam konsep anak-anak berarti ini menunjukkan persamaannya. Seperti yang tadi ada keywords-nya atau signal words-nya tadi. Ya, kunci katanya tadi yang harus dipegang Bapak Ibu. Jadi sebelum teks ini diberikan, kita berikan kunci-kunci kata pada anak-anak bahwa kalau ada kata-kata seperti ini maka pasti menunjukkan persamaan. Kalau menunjukkan kata-kata yang lainnya seperti yang tadi menunjukkan perbedaannya. Gitu. Di sini anak-anak kan paham, oh ada kata alike-nya, berarti ini kemiripan. Begitu. But the great white lives in the deep cold seas and will attack large animals. Di sini ada kata but-nya, berarti menunjukkan perbedaannya. Seperti itu. Maka anak-anak akan terkonsep, oh ini alike-nya menunjukkan persamaannya, kalau ada kata but menunjukkan perbedaannya. Kita lihatkan lagi Bapak Ibu. On the other hand, ada kata on the other hand. Di sisi lain, berarti kira-kira menunjukkan persamaan atau perbedaannya Bapak Ibu. Oke, benar. Berarti menunjukkan perbedaannya kan? Nah, maka kalimat berikutnya pasti menunjukkan perbedaan tentang bull shark dan the great shark-nya. Kata-kata kunci ini sangat perlu sekali sehingga anak-anak bisa mendeteksi apakah ini menunjukkan persamaan atau perbedaan. Tanyakan lagi Bapak Ibu. It feeds on smaller creatures such as turtles. These sharks are both very good swimmers and hunters. Di sini ada kata both-nya, keduanya. Keduanya berarti menunjukkan kemiripan atau perbedaan. Persamaan atau perbedaan. Oke, benar Bapak Ibu. Ada keduanya, maka menunjukkan persamaannya. Both kinds of shark have lots of teeth and are dangerous to man. Nah, ini ada kata both-nya lagi. Sama, berarti menunjukkan persamaannya. Sehingga ketika anak-anak diberikan Venn diagram, mereka akan bisa mengisi seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Lingkaran pertama, lingkaran sebelah kiri kita tulis great white shark, kemudian lingkaran yang kedua pada sisi yang sebelah kanan kita tulis dengan bull shark-nya. Kemudian sama-sama very good swimmers and hunters, dangerous to men, lots of teeth, maka kita taruh di tengah-tengahnya di sini. Kalau dalam bahasa matematika merupakan irisannya. Perbedaannya taruh di sisi sebelah kiri dan kanannya. Kalau great white shark itu hidupnya di laut yang dalam dan dingin, sedangkan bull shark ini tinggalnya di shallow water atau air yang dangkal dan di sungai. Kemudian perbedaan yang lainnya adalah feed on larger animals, senang memakan hewan-hewan yang lebih besar. Kemudian kalau bull shark ini senang memakan hewan-hewan yang lebih kecil. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kalau kita terapkan dalam pembelajaran di kelas? Tentunya kita siapkan pada anak-anak yaitu Venn diagram atau diagram Venn-nya. Supaya lebih jelas, ini diagram Venn-nya seperti ini. Supaya lebih jelas, prosedurnya akan saya jelaskan begini ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi kita harus jelaskan dulu pada anak-anak ya bagaimana sih untuk memberikan materi menemukan dalam suatu teks itu persamaan ataupun perbedaan. Tentunya kita harus memberikan highlights-nya pada signal words-nya tadi. Boleh signal words, boleh signal phrase. Jadi kalau words itu kata, kalau phrase itu frase ya. Kemudian kita pilih materi reading yang ada perbandingannya, ada yang membandingkan hal yang sama dan ada yang membandingkan yang berbeda. Kemudian kita buat di lembar kertas yang besar, karena nanti pada produk ini ketika anak-anak membuat Venn diagramnya
Setelah anak-anak menulis jawabannya itu, ditempel di papan tulis Bapak Ibu, nanti anak-anak bisa menjelaskan apa yang mereka tulis di situ. Bisa menjelaskan perbedaan dan persamaan, atau perbedaan dan persamaan dari teks yang diberikan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Kemudian tentunya masih kosong ya Bapak Ibu ya Venn diagramnya ya, nanti biar anak yang mengisi sendiri. Tapi sebelum ini tentunya Bapak Ibu harus memberikan contoh-contohnya dulu, seperti yang tadi ya, membandingkan misalnya buah apel sama pisang, kemudian diberikan teks ada persamaan perbedaannya, kemudian anak-anak harus diwaspadakan pada kata-kata kuncinya tadi untuk bisa menentukan apakah ini membandingkan hal yang sama atau membandingkan hal yang berbeda. Kemudian kita berikan anak-anak selembar kertas kosong gitu yang sudah ada gambarnya Venn diagramnya, anak tinggal mengisi di lembar A3 misalnya. Kemudian kita bagi kelompok ya, karena dalam pembelajaran yang efektif adalah dengan menggunakan kelompok. Kenapa Bapak Ibu? Karena dengan berkelompok anak-anak bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Seandainya ada yang siswa yang masih misalnya lemah dalam pembelajaran itu, bisa dibantu dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian kita bagikan teksnya yang berisi tentang persamaan dan perbedaan. Kemudian anak-anak harus menggarisbawahi kira-kira kata-kata mana yang mengandung kata persamaan dan mengandung kata perbedaan. Kemudian anak-anak menulis di persamaannya tadi pada irisannya, kemudian perbedaannya di sisi kanan dan kirinya. Terakhir kegiatannya itu mereka menempelkan di dinding atau di papan tulis, kemudian menjelaskan pada kelompok yang lainnya tentang apa yang mereka tulis. Semakin lengkap perbedaan dan persamaan yang mereka tulis, maka akan diberikan skor yang lebih tinggi daripada yang lainnya yang masih biasanya tentang menemukannya untuk persamaan dan perbedaannya yang masih kurang. Begitu Bapak Ibu. Kita beri contoh teks di sini. Nah, ini tentang cats and dogs, jadi perbedaan antara kucing dan anjing itu bagaimana. Anak-anak di sini akan mengamati sendiri kira-kira mana persamaannya dan mana perbedaannya. Sekali lagi, kuncinya ada pada keywords-nya. Demikian materinya saya sampaikan tentang compare and contrast dengan menggunakan diagram Venn. Saya kembalikan pada Bu Sukma sebagai moderator. Monggo Ibu Sukma, dipersilakan. Wah, terima kasih Pak Catur atas materinya, ini luar biasa. Sisi itu ternyata compare and contrast ya Pak ya, betul. Nah, Bapak Ibu ya, ini masih bisa bertanya di kolom komentar, silakan. Di bawah video ini ada kolom komentar, Bapak Ibu bisa langsung bertanya terkait materi dari yang pertama dari AC juga tadi Amazing Cubes, sama yang barusan ini tadi sisi yaitu compare and contrast. Bisa langsung ditanyakan. Dan saya juga ingin mengingatkan Bapak Ibu, nanti akan muncul tombol absensi. Jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk absensinya. Nah, Pak Catur, ini sudah ada muncul beberapa pertanyaan ini sebenarnya dari di kolom komentar, tapi saya tanya dulu nggih. Oh, boleh. Nah, Pak Catur, ini tadi kan dicontohkan. Sebenarnya saya kan di matematika itu juga ada Pak Catur, materi tentang diagram Venn. Nah, ternyata manfaatnya itu juga ada di bahasa Inggris ya, bisa diaplikasikan bahasa Inggris. Namun Bapak, kalau di materi lain yang seperti apa ya yang bisa kita gunakan atau kita bisa menggunakan sisi ini tadi, khususnya diagram Venn ini di mata pelajaran lain barangkali? Apa ada ya Pak ya? Oh, nggih, Bu Sukma. Bisa, insyaallah. Sebelum saya menuju pada mapel lain, saya mau jelaskan dulu. Kadang kita seringkali kesulitan untuk menemukan materi di mana satu teks itu berisi tentang persamaan dan perbedaan. Tetapi kita bisa akali, misalnya kita pembelajaran bahasa Indonesia katakanlah ya, tentang pembelajaran teks narasi misalnya atau narrative text. Misalnya cerita tentang Sangkuriang dan Malingkundang. Nah, di sini setelah anak membaca teks tentang Sangkuriang dan Malingkundang, maka mereka diberikan Venn diagramnya untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.
Misalnya persamaannya adalah sama-sama durhakanya pada orang tua. Kemudian perbedaannya misalnya asalnya dari mana cerita ini, yang satu dari Sumatera, yang satu dari Jawa. Kemudian selain untuk bahasa, kita juga bisa terapkan dalam materi pembelajaran apapun, ya, mapel apapun juga. Misalnya pada pelajaran prakarya katakanlah. Nah, di sini kita bisa menggunakan Venn diagram ini pada contohnya pengolahan ya. Biasanya pengolahan itu bedanya antara merebus kemudian sama menumis itu kira-kira apa? Perbedaannya apa? Nah, itu bisa diketahui bisa ditelaah anak-anak untuk bisa mengevaluasi kira-kira menemukan perbedaan dan persamaannya itu apa di situ. Begitu Bu Sukma. Oke, baik, terima kasih Pak Catur atas pencerahannya ya. Ya, ini saya bacakan 3 pertanyaan ini tadi ada luar biasa dari 3. Bapak Ibu guru siap. di Indonesia ya. 3. Yeah. Yang pertama ini pertanyaannya sepertinya tentang Amazing Cube ini, Pak. Bagaimana jika siswa lupa atau tidak menguasai materi dengan baik saat tadi melempar ya? Kayaknya ini konteksnya ini saat melempar terus lihat gambarnya tadi terus lupa, itu bagaimana ya Pak ya? Iya, mohon maaf Bapak Ibu guru sekalian, tentunya sebelum permainan ini dimulai, maka anak-anak harus menguasai materi terlebih dahulu. The student has to master the material first, jadi anak-anak harus menguasai materi terlebih dahulu. Kemudian tadi sudah saya sebutkan Bu Sukma bahwa permainan ini untuk mengukur sejauh mana anak-anak itu bisa menguasai materi yang sudah mereka pelajari sebelumnya begitu. Sejauh mana mereka bisa mengaplikasikan dalam mengucapkan ataupun merecall kembali, menyebutkan kembali materi-materi yang sudah kita pelajarkan pada anak-anak begitu. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang lupa, maka kita berikan anak-anak waktu untuk membuka kembali bukunya mereka. Seandainya banyak yang lupa ya, bisa mereka ajak untuk membuka kembali materinya, kemudian membaca sebentar, kemudian kita lanjutkan lagi permainan ini. Jadi tujuannya di sini bukan untuk memberikan permainan yang sungguh-sungguh untuk anak-anak supaya mendapatkan nilai yang terbanyak, tapi yang paling penting adalah anak-anak bisa mengulang kembali materi-materi yang sudah kita ajarkan supaya nggak gampang lupa begitu Bu Cuma. Begitu. Oke, begitu nggih. Bapak Ibu semoga cukup jelas ya. Saya masuk ke pertanyaan kedua. Pak Catur, apakah bisa diberikan contoh penggunaan Amazing Cube ini untuk pelajaran IPA? Tadi sudah dikasih contoh matematika, ini pertanyaannya IPA ini, mirip-mirip. Ya, gimana Pak? Karena ada 6 sisi nih, Bapak Ibu nih, untuk kubusnya ada 6 sisi itu. Maka untuk pelajaran IPA saya sudah juga konsultasi sama guru IPA di SMP 13. Katakanlah kita belajar tentang sel, gitu nih, Bu Sukma nih. Bagian-bagian sel itu ada dinding sel, kemudian ada inti sel, ada sitoplasma, ribosom dan seterusnya. Ketika anak-anak tadi melempar dadu, kemudian di atasnya ini kebetulan tertulis misalnya inti sel, maka siswa tersebut harus menjelaskan tentang inti sel itu apa. Begitu. Ya, bisa juga untuk materi yang lainnya, Bapak Ibu sekalian. Banyak untuk mapel-mapel lainnya juga bisa diterapkan sesuai dengan kreativitas kita untuk memanfaatkan Amazing Cube ini. Demikian Bu Sukma. Oke Bapak, ini pertanyaan terakhir nggih Bapak Ibu. Mohon diberikan contoh untuk mapel PAI dengan menggunakan Venn diagram. Nah, ini PAI ini. Untuk mapel PAI mungkin bisa ya Bapak Ibu ya. Misalnya membedakan antara misalnya haji sama umroh. Nah, di sini kan dalam Venn diagramnya tadi pasti ditemukan persamaan daripada umrah dan haji itu apa, perbedaannya apa.
Tapi yang paling penting di sini Bu Sukma, ketika anak-anak sudah melengkapi diagram Venn atau Venn diagramnya, yang penting anak-anak itu menempelkan produknya, kemudian mereka bisa menceritakan pada siswa yang lainnya tentang apa yang mereka tulis atau yang mereka temukan tentang perbedaan dan persamaannya itu. Jadi misalnya tadi mapel PAI misalnya nih, pendidikan agama Islam gitu nih, perbedaan antara umroh sama haji. Nah, nanti bisa menjelaskan gitu. Oh, perbedaannya ini, persamaannya ini. Pastinya kalau diulang-ulang lagi dari satu kelompok-kelompok yang lainnya, pasti materi itu akan melekat dalam pikiran mereka. Ketika ulangan, ya pasti just lah nilainya. Gitu. Betul. Terima kasih Bapak Catur atas dua materi tadi, yaitu tentang ACCC, Amazing Cube, dan Compare and Contrast yang sudah dipraktekkan oleh Bapak Catur Sari. Dan semoga Bapak Ibu kita bisa mempraktekkan, dan banyak tadi sudah ternyata bisa loh di berbagai mata pelajaran ya, bisa kita praktekkan bersama. Kasih aplaus dulu ya untuk Bapak Catur Sari. Terima kasih. Bapak Ibu, biar semangat ya, karena kita akan masuk ke pemateri kedua. Kombel ngegas. Gas. Yeay. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita saat ini akan masuk ke pemateri kedua. Namun sebelum itu saya ingatkan kembali Bapak Ibu bahwa di bawah video ini ada tombol absensi ya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk ngeklik, dan barangkali nanti ada pertanyaan lagi nanti di pemateri kedua, monggo saat pematerinya masih menjelaskan ada pertanyaan langsung saja ketika nanti beberapa pertanyaan akan dipilih oleh tim kami. Dan jangan lupa ikuti kombel kita ya di PMM, dan jika ada pertanyaan bisa bertanya di WhatsApp group. Nah, kita masuk ke pemateri kedua. Kalau tadi Bapak Catur Sari yang sudah menyampaikan, kali ini pemateri kedua yaitu Bu Sri Suharti SPD. Bagaimana Bu Arti? Sudah siap? Insya Allah siap Bu Sukma. Oke Bapak Ibu, saya kenalkan Bu Arti ini adalah guru matematika di SMP Negeri 13 Surabaya. Bu Arti ini juga sebagai guru pamong PPG Prajab UWK, juga sebagai guru pamong PPG Daljab Unipa, dan pernah juga, wah luar biasa ini, pernah mendapat juara 2 Olimpiade Guru Nasional tingkat Kota Surabaya tahun 2017 dan juara 3 Olimpiade Guru Nasional tingkat Kota Surabaya tahun 2018. 2 tahun berturut-turut Bapak Ibu. Nah, beliau ini akan menjelaskan mengenai praktek baik pembelajaran menggunakan model PJBL atau Project Based Learning. Untuk lebih jelasnya, langsung saja Berarti disilahkan. Terima kasih Bu Sukma atas waktu yang diberikan. Setelah tadi kita semua mendapatkan ilmu dari Pak Catur yang begitu luar biasa, semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa memberikan manfaat pada panjenengan semua. Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun Anda berada? Baik. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, sehingga kita bisa mengemban tugas mencerdaskan anak bangsa. Dalam kesempatan ini, izinkan saya berbagi praktik baik pembelajaran berbasis proyek. Siapa takut? Sebelum kita membahas tentang pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, marilah kita mengingat kembali tentang pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, dan model pembelajaran. Pendekatan dalam pembelajaran adalah cara pandang guru yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, sekaligus sebagai usaha untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pendekatan pembelajaran berdasarkan orientasinya dibagi menjadi 2. 1. Pendekatan pembelajaran berorientasi kepada guru. 2. Pendekatan pembelajaran berorientasi kepada peserta didik. Sedangkan macam-macam pendekatan pembelajaran yaitu 1. Pendekatan kontekstual, 2. Pendekatan konstruktivisme, 3. Pendekatan deduktif, 4.
pendekatan induktif, 5. Pendekatan saintifik, 6. Pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat, 7. Pendekatan open-ended, dan 8. Pendekatan realistik. Sementara yang sering digunakan dalam pembelajaran matematika adalah pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran di mana guru berinisiatif sendiri untuk mengembangkan pembelajaran dengan cara menghubungkannya dengan lingkungan sehari-hari peserta didik. Guru juga dapat mendorong peserta didik untuk menghubungkan dan mempraktekkan pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Namun, untuk menggunakan pendekatan kontekstual ini, guru perlu mengajarkan kegunaan dan cara untuk mencapai sebuah tujuan. Hal ini bertujuan agar peserta didik memahami apa yang dipelajarinya serta manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Untuk mata pelajaran lain, mungkin akan menggunakan pendekatan yang berbeda. Bagaimanapun, kita sebagai guru pasti akan memilih pendekatan pembelajaran yang bisa kita lakukan dan mudah menurut kita. Kita lanjutkan dengan metode pembelajaran. Adalah cara yang dipergunakan dalam mengimplementasikan rencana yang telah disusun berbentuk kegiatan yang nyata dan praktis agar mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan macam-macam metode pembelajaran yaitu metode ceramah, diskusi, demonstrasi, ceramah plus, resitasi, eksperimen, karya wisata, latihan, perancangan, debat, dan mind mapping. Berbagai macam metode pembelajaran digunakan dengan tujuan agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Selain itu, melalui metode tersebut, peserta didik lebih senang dan bersemangat mengikuti kegiatan belajar di kelas, sehingga materi yang disampaikan oleh guru dapat dipahami dengan mudah oleh peserta didik. Karena tidak mungkin dalam pembelajaran hanya menggunakan satu metode pembelajaran saja, melainkan kolaborasi beberapa metode agar peserta didik tidak jenuh dalam memahami materi belajar. Namun, agar berbagai manfaat metode pembelajaran bisa tercapai dengan baik, maka seorang guru harus memahami terlebih dahulu karakteristik peserta didiknya. Dengan demikian, metode dalam pembelajaran yang digunakan akan tepat sasaran dan memudahkan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, metode tersebut juga menjadikan peserta didik terlatih dalam menyelesaikan masalah. Kita lanjut dengan model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran kelas. Model-model pembelajaran di abad 21. 1. Pembelajaran berbasis proyek. 2. Pembelajaran berbasis masalah. 3. Discovery learning. 4. Belajar berdasarkan pengalaman sendiri. 5. Pembelajaran kontekstual. 6. Bermain peran dan simulasi. 7. Pembelajaran kooperatif. 8. Pembelajaran kolaboratif. Untuk teman-teman yang belum mengikuti PPG Daljab, perlu diketahui bahwa dalam kegiatan PPL dituntut menggunakan salah satu dari model pembelajaran berikut, yaitu 1. PJBL, 2. PBL, dan yang ketiga DL. Panjenengan bisa ambil salah satu untuk PPL 1 dan salah yang lain untuk PPL kedua. Jadi pasti yang diambil satu dari ketiga model pembelajaran ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas model pembelajaran berbasis proyek. Bagi Bapak Ibu yang sudah tersertifikasi, semoga menjadi inspirasi model pembelajaran yang dapat dilakukan di kelasnya. Baik Bapak Ibu guru, sekarang kita lanjutkan dengan pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek atau project based learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media, di mana peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian,
interpretasi, sintetis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek merupakan model belajar yang melibatkan peserta didik untuk berperan aktif dalam kegiatan penyelidikan yang kooperatif untuk menghasilkan sebuah produk sebagai hasil belajar dan merupakan hasil kerja kelompok. Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Mengingat bahwa masing-masing peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda, maka pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk menggali materi dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Pembelajaran berbasis proyek merupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata. Hal ini memerlukan atensi dan usaha peserta didik. Adapun peranan guru dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek antara lain 1. Merencanakan dan mendesain pembelajaran. 2. Membuat strategi pembelajaran. 3. Membayangkan interaksi yang akan terjadi antara guru dan siswa. 4. Mencari keunikan siswa. 5. Menilai siswa dengan cara transparan dan berbagai macam penilaian. 6. Membuat portofolio pekerjaan siswa. Sintaks dalam PJBL terdiri dari 1. Menentukan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal pembuatan proyek. 4. Memonitoring perkembangan proyek. 5. Pengujian hasil. 6. Mengevaluasi pengalaman belajar. Adapun dari sintaks-sintaks tersebut, kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan diantaranya setiap sintaksnya seperti berikut ini. Sintaks yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan? Di antaranya 1. Memberi paparan atau media atau video tentang materi yang akan dibahas. Kegiatan kedua, setelah peserta didik menyimak, guru meminta peserta didik untuk bertanya terkait hal yang sudah ditayangkan. Dari pertanyaan dari peserta didik dialihkan kepada peserta didik lain untuk menjawab, atau pertanyaan tersebut dijadikan bahan diskusi kelas. Kegiatan dalam sintaks kedua yaitu mendesain perencanaan proyek, diantaranya 1. Peserta didik memposisikan diri berkelompok. 2. Guru membagikan LKPD proyek yang akan dikerjakan. 3. Guru meminta peserta didik untuk mempelajari LKPD yang sudah diterima. 4. Setiap kelompok menyiapkan alat dan bahan proyek yang sudah diinformasikan pada pertemuan sebelumnya. 5. Peserta didik dalam kelompok berdiskusi untuk membagi tugas masing-masing dalam penyelesaian proyek. Kita lanjutkan ke sintaks 3. Menyusun jadwal pembuatan proyek. Kegiatan yang bisa kita lakukan adalah peserta didik dan guru membuat kesepakatan berapa lama proyek yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Hal ini sangat perlu. Mengapa? Kalau kita tidak menentukan dengan kesepakatan bersama, yang dikhawatirkan nanti anak-anak lupa waktu. Sehingga kegiatan keduanya adalah peserta didik dan kelompoknya wajib menyelesaikan proyek sesuai kesepakatan. Sintaks yang keempat, memonitoring perkembangan proyek. Kegiatan yang bisa kita lakukan diantaranya peserta didik dan kelompoknya mengumpulkan informasi baik dari LKPD ataupun dari referensi lain yang sesuai untuk membantu penyelesaian proyek. 2. Guru berkeliling memantau jalannya diskusi dan memberi bimbingan bagi kelompok yang memerlukan. Kegiatan berikutnya adalah guru bisa melakukan asesmen individu, misalkan penilaian sikap, dan asesmen kelompok, misalkan penilaian kinerja, dengan jangan lupa terlebih dahulu sudah menyiapkan rubrik penilaian.
Sintak yang kelima yaitu pengujian hasil. Kegiatan yang bisa kita lakukan adalah secara acak guru meminta salah satu peserta didik mempresentasikan hasil proyeknya dan kelompok lain diminta untuk bertanya atau memberi tanggapan. Kegiatan berikutnya, guru memberi apresiasi pada kelompok yang sudah melakukan presentasi dan juga pada kelompok yang sudah bertanya atau menanggapi. Sintak yang terakhir yaitu sintak keenam, mengevaluasi pengalaman belajar. Dalam hal ini kegiatan yang kita lakukan adalah guru dan peserta didik menyamakan persepsi atas hasil diskusi. Berikutnya, guru memberi soal penguatan atau tugas individu yang dibahas setelah peserta didik selesai mengerjakan. Bapak guru hebat dimanapun panjenengan berada, demikian kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan dalam setiap sintaks pada BCBL. Model pembelajaran merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pelaksana pembelajaran, yaitu guru yang menjadi ujung tombak pelaksana pembelajaran di kelas. Berhasil tidaknya pembelajaran sepenuhnya ada di tangan guru. Model pembelajaran merupakan satu unsur pembelajaran yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian lebih. Pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran yang menghasilkan karya atau proyek atau penugasan pada akhir pembelajaran, di mana proyek ini memuat tugas yang berasal dari pertanyaan mendasar atau permasalahan yang kemudian dilanjutkan dengan proses mencari atau menyelidiki serta menemukan sehingga peserta didik dapat mendapatkan pengetahuannya secara lengkap. Peserta didik dalam tim mampu mengembangkan kemampuan dan keterampilan melakukan penelitian dan pengamatan yang akan bermanfaat bagi pengembangan kemampuan akademis mereka. Demikian Bapak Ibu guru hebat dimanapun panjenengan berada yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Selamat mengemban tugas negara untuk mencerdaskan anak bangsa. Tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berarti atas paparan materinya jelas sekali. Nah Bapak Ibu silakan bagi ada yang bertanya langsung aja di bawah video ini ada kolom pertanyaan, jadi jangan bisa komentar, bertanya. Dan saya juga ingin mengingatkan kembali bahwa setelah jenengan melihat beberapa menit ya, nanti akan ada tombol untuk absensi. Silakan absen, dan absensi hanya bisa dibuka atau diakses sampai nanti jam 19.00 lagi Bapak Ibu guru. Jadi sampai jam 7 malam baru setelah itu nanti sudah tidak bisa absen lagi. Silakan Bapak Ibu segera absen. Nah, berarti ini sudah muncul beberapa pertanyaan tapi pertanyaan dari saya. Berarti siap berarti Insya Allah siap Bu Sukma. Nah, berarti tadi sudah menjelaskan sintaksnya, urutan pembelajaran dan apa yang perlu kita siapkan sebagai guru untuk model pembelajaran PJBL ini. Nah, ini berarti saya ingin tahu pengalamannya berarti baru-baru inilah mungkin di semester ini praktek baik jenengan di PJBL ini seperti apa dan mungkin di kelas apa biar kami bisa meniru secara langsung ya, jadi langsung praktek dari cerita jenengan. Monggo. Baik Bu Sukma, akan saya coba menceritakan yang saya sudah lakukan dengan PJBL di kelas 9, yaitu siswa menemukan rumus luas permukaan bola. Untuk sintaks yang pertama, yaitu menentukan pertanyaan mendasar. Pada saat itu anak-anak saya beri video di mana seorang pedagang jeruk sedang mengupas jeruk Bali. Ya, kemudian anak-anak saya suruh berpikir kira-kira dari video itu apa yang ingin ditanyakan. Ternyata salah satu siswa menanyakan tentang bagaimana cara menentukan luas permukaan jeruk tadi. Kemudian dari pertanyaan salah satu siswa saya lempar ke siswa yang lain. Apakah ada yang bisa menjawab? Ternyata sementara masih diam semua dan saya suruh memikirkan. Ini untuk sintak yang pertama. Sintak yang kedua,
Kemudian peserta didik sudah langsung memposisikan diri untuk berkelompok. Guru membagikan LKPD-nya, jadi LKPD-nya sudah saya siapkan, kemudian saya bagikan. Kemudian anak-anak saya suruh mempelajari LKPD yang sudah diterima. Dan anak-anak menyiapkan alat dan bahan yang sudah saya informasikan pada saat pertemuan sebelumnya. Dan peserta didik kemudian membagi tugas masing-masing dalam menyelesaikan proyek tersebut. Sintak yang ketiga, pada sintak ketiga ini kegiatan yang saya lakukan, saya mengajak peserta didik untuk melakukan kesepakatan berapa lama waktu yang diperlukan. Jadi saya tunjukkan, sekarang jam sekian, kalian membutuhkan berapa lama, berarti nanti jam berapa proyek harus sudah selesai. Pada saat itu juga saya tekankan pada peserta didik bahwa tugas harus selesai pada jam yang sudah kita tentukan. Itu sintak yang ketiga. Kemudian pada sintak yang keempat, yaitu memonitoring perkembangan proyek. Peserta didik dan kelompoknya itu mengumpulkan informasi, memang saya bebaskan dari LKPD boleh, bahkan boleh melihat dari Google juga saya perbolehkan. Kemudian ketika anak-anak sedang mengumpulkan referensi dengan melihat Google, saya berkeliling sambil memantau anak-anak sudah sampai di mana. Ya namanya juga anak-anak Bu Sukma, ada yang sudah langsung eksekusi, ada juga yang masih buka-buka Google. Nah, yang kelompok yang masih buka-buka Google ini biasanya saya ingatkan bahwa kesepakatan waktunya harus dihargai supaya nanti pada waktunya anak-anak harus sudah selesai. Nah, pada saat ini saya juga melakukan asesmen individu. Jadi anak-anak saya lihat keaktifan siswa dengan rubrik yang saya sudah siapkan. Ini untuk sintak keempat. Kemudian saya lanjutkan untuk sintak yang kelima, yaitu pengujian hasil. Setelah saya berkeliling dan saya melihat ada beberapa kelompok yang sudah selesai, maka saya secara acak menyuruh salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Dan peserta yang lain saya suruh mencermati untuk bertanya atau memberi tanggapan. Nah, kebetulan pada waktu itu ada dua kelompok yang berhasil mempresentasikan dengan baik, sementara kelompok-kelompok yang lain banyak yang belum siap. Nah, kemudian saya memberi apresiasi kepada kelompok yang sudah presentasi dan kelompok yang sudah bertanya atau menanggapi. Di sintak yang keenam, saya mengajak diskusi dengan anak-anak. Ternyata rumus luas permukaan bola itu seperti apa dari proyek yang sudah dilakukan. Kemudian saya memberikan soal penguatan, yaitu menentukan luas permukaan bola. Soalnya sudah saya siapkan sebelumnya. Demikian Bu Sukma, yang perlu saya sampaikan juga bahwa untuk proyek ini anak-anak menggunakan jeruk nipis. Mengapa jeruk nipis? Karena jeruk nipis menurut saya bentuk yang paling mendekati dengan bola. Jadi di LKPD sudah saya sebutkan anak-anak menggunakan jeruk nipis. Kemudian langkah-langkahnya jeruk nipis itu dibelah menjadi dua, di mana salah satu sisinya berbentuk lingkaran. Anak-anak saya suruh menjiplak lingkaran itu tadi sebanyak 10. Kemudian jeruk itu saya suruh menguliti, ya hanya yang hijau saja. Dan kulit yang hijau ini saya suruh menempelkan pada lingkaran yang sudah disiapkan tadi. Dan ternyata anak-anak menemukan bahwa kulit-kulit jeruk tadi dapat ditempelkan pada 4 lingkaran yang sudah disiapkan. Kemudian anak-anak saya suruh mengukur jari-jari lingkaran hasil jiplakan tadi. Sehingga anak-anak bisa menemukan bahwa luas permukaan bola sama dengan 4 kali luas lingkaran yang jari-jarinya sama dengan jeruk tadi. Demikian selanjutnya anak-anak saya bimbing sampai dengan menemukan rumus luas permukaan bola. Demikian Bu Sukma yang sudah saya lakukan di kelas 9. Wah, luar biasa. Kasih aplaus dulu untuk Bu Harti. Terima kasih Bu Sukma, mudah-mudahan menginspirasi Bapak Ibu guru yang lain. Iya Bu, terima kasih banyak, sangat menginspirasi. Semoga Bapak Ibu guru di Indonesia dimanapun jenengan berada bisa meniru untuk proyek based learning ini.
Bapak Ibu, ini saya bacakan, berarti mohon izinnya, saya ini sudah dari tim sudah muncul 3 pertanyaan nih. Pertanyaan pertama yaitu, apakah dalam pembelajaran matematika selalu menggunakan pendekatan kontekstual? Tidak mungkinkah menggunakan pendekatan yang lain? Itu berarti pertanyaan pertama. Saya bacakan langsung ya, pertanyaan kedua dan ketiga. Monggo. Pertanyaan kedua adalah, apakah perbedaan antara metode ceramah dan ceramah plus? Kemudian yang pertanyaan ketiga, bagaimana mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dalam PJBL? Wah, ini menarik nih, berdiferensiasi nih, sesuai di kurikulum Merdeka. Monggo, Bu Harti. Terima kasih Bu Sukma. Tolong diulangi yang pertama tadi apa Bu Sukma? Yang pertama apakah dalam pembelajaran matematika harus pendekatan kontekstual, Bu? Mungkin nggak kalau pendekatan yang lain? Nggih. Tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu guru, saya sebagai guru matematika paling sering menggunakan pendekatan kontekstual karena mesti saya hubungkan dengan keseharian siswa. Tapi bukan tidak mungkin untuk menggunakan pendekatan yang lain. Nah, sekarang terserah panjenengan mau menggunakan pendekatan mana yang panjenengan ingin dan merasa mudah sehingga panjenengan bisa melakukan. Begitu nggih Bu Sukma jawabannya. Jadi tidak mungkin hanya pendekatan kontekstual saja, bisa menggunakan pendekatan yang lain selama panjenengan merasa mudah dan bisa melakukan. Nggih, kelihatan ya Bu Sukma? Oke Bu, siap untuk pertanyaan kedua. Apa bedanya Bu metode ceramah atau metode ceramah plus, Bu? Ada plusnya? Metode ceramah dan perbedaan metode ceramah dan metode ceramah plus. Oke. Dari kalimatnya saja sudah jelas ya Bu Sukma. Kalau metode ceramah berarti guru dari awal sampai akhir pembelajaran yang menguasai kelas. Berarti tidak melibatkan peserta didik sama sekali. Jadi menurut saya peserta didik hanya sebagai pendengar. Guru ngomong terus, ini yang ceramah. Tetapi kalau ceramah plus berarti ada cara-cara lain yang digunakan dalam menyampaikan materi seperti diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan latihan atau feedback antara pengajar dan peserta didik. Hal ini diharapkan supaya tidak membosankan. Kalau siswa hanya mendengarkan saja, coba kita sendiri kalau hanya mendengarkan saja, pasti kita akan bosan atau mungkin ngantuk. Ya begitu ya bisa Bu Sukma. Tetapi kalau kita menggunakan metode ceramah plus, kan ada ya ngomong, ya bertanya, ya diskusi, ya dan yang lain. Demikian ya Bu Sukma. Pertanyaan yang kedua. Oke Bu, terima kasih. Berikut ini pertanyaan yang mungkin ditunggu-tunggu ya. Bapak Ibu guru sekarang ini di pembelajaran di kurikulum Merdeka ini mengenal pembelajaran berdiferensiasi nih Bu Harti. Bagaimana mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dalam PJBL ini, Project Based Learning. Bagaimana Bu? Oke, ini juga penasaran ini Bu. Betul Bu Sukma, memang pembelajaran berdiferensiasi ini kental banget di Kurmer ya. Ya seperti yang kita ketahui, diferensiasi dalam pembelajaran ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Sesuai pengalaman saya dalam menggunakan PJBL, yang cocok adalah diferensiasi proses, di mana sebelum melaksanakan PJBL, guru terlebih dahulu membagi peserta didik dalam 3 kelompok, yaitu kelompok rendah, kelompok sedang, dan kelompok tinggi, sesuai dengan hasil asesmen sebelumnya. Setelah mengelompokkan peserta didik, kemudian guru menyiapkan LKPD scaffolding sesuai dengan kelompoknya. Maksudnya adalah LKPD dengan tuntunan berjenjang. Artinya, untuk kelompok yang rendah mungkin tuntunan untuk langkah-langkahnya mungkin ada 10 langkah. Sedangkan untuk yang sedang cukup 7 langkah dan yang kelompok tinggi cukup 4 atau 3 langkah. Itu yang dimaksud dengan LKPD scaffolding. Jadi menurut saya pembelajaran berdiferensiasi dalam PJBL itu yang cocok adalah menggunakan diferensiasi proses. Ya, Bu Sukma, monggo. Ada lagi mungkin yang bisa ditanyakan? Sudah Bu, cukup di 3 pertanyaan. Terima kasih Bu Sukma. Ya, terima kasih berarti atas jawabannya dan paparan materinya. Kasih aplaus dulu ya untuk Bapak. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru yang masih join
di kegiatan webinar kali ini. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu, di bawah video ini ada link ya untuk absensi dan akan ditutup nanti jam 19.00. Mohon segera absen ya Bapak Ibu, eman-eman nih nanti sudah mengikuti tapi mboten absen. Dan Bapak Ibu, karena kita masih berada di bulan Syawal, kami dari komunitas belajar SMP Negeri 13 Surabaya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu jangan lupa masih ada lagi loh kombel-kombel seri berikutnya. Bapak Ibu tetap ya follow atau ikuti kami di PMM dan jangan keluar dulu dari WA Group, nanti akan ada informasi mengenai seri kombel berikutnya. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koper ngegas, gas, gas, gas. Sampai jumpa Bapak Ibu.